Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur selayaknya dan sepatutnya harus kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri, mengurangi dosa, menghilangkan kemaksiatan, memperbanyak amal soleh dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada tauladan umat junjungan umat semesta alam, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam yang kedua kalinya semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'in, dan semoga salawat itu juga tercurah kepada kita berupa syafaat nanti di Telaga Kausar. Allah izinkan kita meneguk air dari Telaga Kausar tersebut, dan Rasulullah mengakui kita selaku umatnya dan kita layak untuk memasuki ke dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, di bulan suci Ramadan yang mulia ini, alhamdulillah pada hari ini kita tengah dan telah memasuki hari ke-13. Artinya ini kita berada di fase yang kedua. Luar biasa, Allah takdirkan tahun ini kita masih mampu menjalankan ibadah saum Ramadan dengan kondisi yang tidak sedikit pun ada kekurangan, baik kekurangan fisik maupun kekurangan ekonomi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan jumpa siang ini, mari kita bersama-sama untuk mengaji dan mengaca diri dari pelajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan manusia yang kehadirannya masih di dunia, tetapi surganya Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut-nyebut namanya, merindukan kedatangannya. Siapa saja 4 golongan yang dirindukan oleh surga tersebut? Ternyata yang pertama adalah mushtaqatun. Al-awwal yakni adalah talil Quran. 4 golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa lisannya basah membaca kalam-kalam Allah, ayat-ayat suci Al-Quran. Talil ini derajatnya lebih tinggi daripada iqra atau qira'a, karena talil ini diawali oleh proses menyentuh mushaf Al-Quran, menatap mushaf Al-Quran, dan membasahi lisan kita dengan tilawah-tilawah Al-Quran serta diiringi dengan tadabbur Al-Quran. Sehingga dari proses menatap, menyentuh, membaca, membasahi lisan kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian terbersit, terpupuk dalam dada kita mahabbah terhadap Al-Quran, sehingga kecintaan kita terhadap Al-Quran itu meningkat. Dan dari proses peningkatan kita kepada Al-Quran, maka lahirlah apa yang disebut dengan tadabbur Al-Quran. Merenungi apa yang kita baca ini isinya. Hikmah apa dari setiap untayan ayat per ayat
kalimah per kalimah dalam Al-Quran yang telah kita baca. Sehingga dari proses tadabbur Al-Quran itu, maka hadir dalam diri kita, dalam hati kita, kenaikan iman dan ketundukan ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Sehingga dari proses tadabbur Al-Quran tersebut, dari talil Al-Quran tersebut, apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, teraplikasi dalam kehidupan nyata. Itu talil Al-Quran. Yang kedua adalah wahafizil lisan. Orang-orang yang selalu menjaga lisannya, banyak diam dibandingkan berkata-kata yang tidak baik, membasahi lisannya dengan zikir-zikir, tidak pernah sehelai napas pun yang keluar dari ruhnya kecuali untayan zikir, baik zikir bil lisan maupun zikir bil qalbi atau zikir bil af'al, yang kegiatannya diniatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir dan sedikit berkata-kata, banyak diam. Namun ketika kita mampu berkata yang baik, maka diam itu lebih baik kita tinggalkan dan lebih banyak kita berkata-kata jika perkataan kita itu membawa kebaikan. Karena perkataan yang baik itu akan membawa kepada kesadaran diri, keinsapan diri, dan bisa mengilhami, memberikan motivasi kepada khalayak ramai, sehingga apa yang kita ucapkan, kita utarakan, baik secara kata-kata yang melalui tekanan jempol, melalui medsos, atau utaraan kata-kata, untayan kata melalui lisan kita, memberikan motivasi dan memberikan keinsapan diri kepada orang lain umumnya, maka itu menjadi jariah yang tidak akan terputus. Ada orang yang tadinya tidak tersentuh dengan hidayah, kemudian bersahabat dengan kita, lisan kita terarah, lisan kita bijak, maka orang yang penuh dengan kemaksiatan tadi tersentuh ruhnya, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut menyampaikan apa yang dia dengar dari untayan kata kita kepada orang lain, kepada keluarganya. Inilah jariah yang tidak akan terputus. Wahafizil lisan, orang yang ngejagain lisannya dari perkataan yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa yut'imil ji'an, orang-orang yang memberikan makan orang yang lapar, sedekah. Jadi bagi siapa saja yang Allah lapangkan rezekinya, maka jangan kita sulit untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah amanahkan, yang Allah titipkan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Ramadan mengajarkan kita menjadi makhluk sosial. Bukan hanya kita lapar secara pribadi, tetapi dari proses saum kita tidak makan, tidak minum dari imsak, bedug subuh sampai menjelang iftar berbuka. Itu mengajarkan kepada kita, tengok kanan kirimu hai manusia, tengok kanan kirimu, sebelah kananmu, sebelah kirimu, adakah tetanggamu, adakah kerabatmu, adakah saudara-saudaramu, baik saudara dalam artian ikatan darah maupun saudara dalam artian ikatan akidah, maupun saudara dalam artian adalah ikatan sebangsa dan setanah air. Jangan-jangan kita ketika iftar ada hidangan tersedia di meja makan kita yang penuh nikmat, namun sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, belakang rumah kita, depan rumah kita, tetangga kita, saudara kita ada yang tidak ketemu. Jangankan makanan, seteguk air pun, sebutir kurma pun mereka tidak dapatkan. Jangan sampai saum kita hanya untuk diri kita sendiri, tetapi saum kita selayaknya menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Wa yut'imil ji'an, banyakin sedekah. Dan yang keempat adalah siapa yang orang yang dirindukan oleh surga itu adalah, yaitu as-shaimin fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, semoga Allah takdirkan kita menjadi salah 4. Maksudnya adalah 4 golongan yang dirindukan surga. Kalau kita tidak menjadi salah 4, ya salah 3. Kalau tidak menjadi salah 3, ya salah 2.
Kalau tidak menjadi salah dua ya salah satu. Kalau salah satu pun tidak, tamat kita. Kiamat kita. Mau gimana caranya lagi kita untuk mendapatkan kerinduan surga. Maka Ramadan kali ini yuk kita kencengin ikat pinggang kita untuk terus taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin baca Al-Qur'an, banyakin tadabbur Al-Qur'an. Jaga lisan kita, tengok kanan kiri tetangga kita, depan belakang rumah kita. Jangan sampai ada di antara tetangga kita yang tidak menemukan hidangan berbukanya. Dan yuk kita semangat saum Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada lisan yang salah, jika ada yang benar itu datangnya dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, jika ada untayan kata yang salah itu datangnya dari hawa nafsu al-fakir sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.